ora seneng wayang rasane cangkem kowe. Bangane wis wadon walang-walang kowe. Ah, benyan kowe. وسوءتان. Agama mengikut budaya atau budaya itu dijadikan agama? Agama Islam menghapuskan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Karya, karsa itu disebut dengan budaya, bukan wahyu dari Allah. Maka agama tidak bisa dimasukkan dalam kajian budaya, karena wahyu Islam adalah dari Jibril, dibawa dari Allah, dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nanti dicampur adukkan antara agama dan budaya. Ada budaya di Mesir, dibuat rakit yang indah dengan hiasan, dihanyutkan anak gadis yang paling cantik ke Sungai Nil. Kisah ini bisa di dalam buku judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Judul lagunya Al-Bidayah wan Nihayah. Buku sejarah besar. Nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Kalau anak gadis tidak dihanyutkan, air Sungai Nil tidak naik dan gandum tidak akan tumbuh dan masyarakat Mesir akan mati. Ada tidak budaya di Indonesia menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil? Tidak ada. Di tempat kita menghanyutkan kepala kerbau, kepala kambing, karena jin di tempat kita itu seleranya rendah. Maka gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab. Harus jelas, nama gubernurnya Amr, nama khalifahnya Umar. Jangan nanti pas pulang cerita terbalik. Nama gubernurnya Umar, nama khalifahnya Amr. Amr bin As kirim surat, wahai tuan khalifah, ini ada budaya di Mesir menghanyutkan anak gadis. Aku mau melarang mereka, mereka nggak mau, karena kalau tidak dihanyutkan Sungai Nil tidak akan naik, dan kalau Sungai Nil tidak naik gandum akan tidak tumbuh, kalau tidak tumbuh orang Mesir akan mati. Unjuk rasa besar-besar. Apa makna berita Tempo ini dan puluhan media lain yang memberitakan sama Miftah Panen Hujatan? Ini menarik. Jawa Baja itu membuktikan kebenaran tesis MC Reclave tentang Jawa yang semakin terislamkan. Sejarawan otoritatif dari Australia itu banyak menulis tentang sejarah Jawa. Selain Jawa klasik, juga Jawa modern yang semakin terislamkan. Berawal dari buku Masterpiece, History of Modern Indonesia, yang mengambil starting poinnya dari abad ke-14. Tahun 2006-2007, Reclave menulis lagi dua buku tebal, Mystic Synthesis in Java, A Story of Islamizations from 14th to the Early 19th Century, dan Polar Sea, Javanese Society, Islamic and Other Version 1830-1930. Sintetis mistik menurut Reclave adalah suatu kesadaran identitas Islam yang kuat, di mana menjadi orang Jawa berarti menjadi Muslim yang dihasilkan dari rekonsiliasi antara identitas, keyakinan, dan gaya Jawa. Buku yang pertama itu telah diindonesiakan menjadi buku tebal. Buku yang pertama itu telah diindonesiakan menjadi buku tebal 886 halaman, mengislamkan Jawa, sejarah Islamisasi di Jawa dan penentangnya dari 1930 sampai sekarang. Melihat keluasan pembahasan dan kekayaan datanya hingga era kontemporer tahun 2000-an, buku ini kalah majalah Tempo seperti sebuah ensiklopedi yang akan Anda cari dan rujuk setiap saat. Yang membuat saya tersenyum ketika membacanya, di halaman 373 buku itu ada tulisan saya di jurnal Studia Islamika, dikutip oleh sejarawan masyhur, itu tentang seni Islam era Orde Baru sebagai fenomena kelas menengah Muslim. Tayangan wayang Gus Miftah yang menyerang Ustadz Khalid Basalamah yang dihujat ribuan orang termasuk oleh banyak orang Jawa penggemar wayang. Bagi saya itu berada dalam track analisisnya Reclave. Dulu mayoritas masyarakat Jawa itu kejawen dan sangat menjiwai wayang sebagai sumber falsafah hidupnya. Ketika pengaruh Islam semakin kuat mengubah pola hidup orang Jawa modern sejak tahun 1930-an seperti ditesiskan Reclave.
pandangan hidup orang Jawa telah banyak berubah dan beralih ke Islam. Apalagi sekarang dakwah Islam sudah semakin intensif. Kondisinya sekarang terbalik. Bila Islam dan ulama diserang oleh kejauhan, masyarakat Jawa akan milih berpihak pada Islam seperti ditunjukkan dalam kasus wayang Gus Miftah. Ini menjadi sebuah tanda bahwa beroposisi kepada Islam di Jawa, apalagi menyerang, sekarang akan berhadapan dengan sintesis mistik itu. Lapisan baru masyarakat Muslim yang kian menebal. Seperti ditunjukkan belakangan ini oleh semua kasus yang mempersekusi Islam dan ulama yang mendapat perlawanan dari masyarakat Islam termasuk Muslim Jawa. Buku mengislamkan Jawa yang beranak judul Sejarah Islamisasi di Jawa dan para penentangnya dari 1930 sampai sekarang menandakan bahwa para penantang itu masih ada dan akan tetap ada, baik dari kalangan penguasa hingga kalangan masyarakat. Siapa saja orang Jawa yang menolak, nyinyir apalagi anti pada aspirasi Islam atau perkembangan dakwah Islam itulah para penentang, opponents yang disebutkan Riglaf. Politik anti aspirasi Islam, para buzzer, suara-suara Islamophobia dari Jawa. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam barisan itu dan Gus Miftah nampaknya telah membuka diri sebagai di antara the opponents itu.